Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf kita agak terlambat sedikit waktunya. Saat ini teman-teman di kami sedang mengadmit Bapak Ibu peserta semua. Mohon maaf karena waktunya agak terlambat sedikit. Sambil menunggu dan ya Bapak yang sudah masuk bisa lihat di layarnya masing-masing. Ini ada beberapa aturan dasar yang harus kita ikuti sampai nanti di akhir acara. Yang pertama, oke, teman-teman sudah, Bapak-Bapak, Ibu semua sudah on time, terus matikan atau silent dari HP masing-masing. Fokus pada layar pembicara di depan. Jadi kita tidak ada praktek. Jadi Bapak Ibu perhatikan semua apa yang telah dijelaskan oleh pembicara. Terus yang kedua, bertanya melalui chat. Ini jika ada waktu ya di akhir kita akan ada buka sesi tanya jawab dengan chat, dan Bapak Ibu diharapkan untuk aktif mendengarkan. Dan yang terakhir, ini jika memang menghendaki untuk mematikan video silakan. Jika memang sinyal atau apa namanya koneksi bisa lancar silakan. Jika memang di koneksi tempat Bapak Ibu tidak lancar bisa dimatikan saja videonya. Itu untuk aturan dasar. Dan ini kita ada di apa namanya, di sesi ini adalah di sesi training ya. Nanti ada sesi konsultasi juga di tanggal 8 sampai tanggal 11. Dan untuk namanya nanti silakan Bapak Ibu ubah namanya, nama madrasah, terus nama dan asal provinsi. Nah, jika ini tidak masuk, nanti akan kita remove, kita kembalikan lagi ke awal untuk namanya tidak sesuai dengan format ini. Dan teman-teman yang ada di waiting room juga kita coba untuk menyesuaikan atau menyamakan dengan format yang sudah kita berikan ke masing-masing. Mohon yang sudah masuk namanya diharapkan untuk mengganti namanya sesuai dengan format itu. Kalau tidak, kita akan meng-kick atau remove nama-nama yang sudah masuk di sini gitu. Oke. Begitu aturannya. Karena ini kita sudah sampaikan ke user champion masing-masing. Jadi kalau misal nama tidak sesuai dengan nama yang sudah ada di kita sampaikan, kita akan coba untuk remove, kembalikan ke waiting room-nya, dan di waiting room mohon namanya diganti dengan sesuai dengan format yang sudah disepakati. Oke. Mbak Eca sudah siap? Ya, siap Pak. Oke. Bisa langsung share ya materinya. Ya. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak semua. Hari ini kita ada training untuk siswa ya, untuk training dan konsultasi untuk rilis 2 emis. Dan untuk hari ini pertamanya, ini hari Rabu ini, kita akan ada sesi training. Waktunya sampai jam 11 siang. Dan jika memang ada pertanyaan dan waktu training ini selesai ya di jam 11, Bapak dan Ibu bisa langsung bertanya nanti di hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan di waktu yang sama. Oke. Jadi kalau misalnya waktu ini tanya jawabnya tidak ada, ya jadi kita bisa dibuka di Zoom meeting juga, nanti ada Zoom meeting juga di hari Kamis, Jumat, Sabtu, itu bisa bertanya di waktu yang sama ya, Bapak dan Ibu. Oke, silakan Mbak Eca untuk melanjutkan sesi trainingnya. Silakan Bapak Ibu perhatikan, dan silakan Mbak Eca. Ya, baik Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk hari ini saya akan mulai untuk trainingnya, training rilis 2. Nah, training rilis 2 ini tujuannya adalah perbaikan data siswa madrasah yang akan dilakukan oleh madrasah-madrasah yang tercatat dalam daftar. Periode perbaikan ini hanya dari tanggal 7 sampai 16 April 2021. Nah, ini untuk apa saja yang akan dilakukan. Sebentar ini. Ini adalah aktivitas apa saja yang akan dilakukan pada saat rilis 2 yang dikelompokkan berdasarkan role-nya. Misalnya di sini sebagai Kemenak Pusat, Kemenak Pusat akan membuka terlebih dulu periode pendataan data siswa madrasah, lalu pengelola lembaga dapat melakukan perubahan data orang tua, perubahan wali, perubahan data siswa, data beasiswa dan bantuan yang dimiliki siswa, dapat menambahkan dan mengubah data prestasi siswa, lalu dapat melihat, untuk saat ini aktivitas belajar hanya dapat dilihat, dapat melihat aktivitas belajar siswa, dan dapat melakukan mutasi juga. Nah, untuk prosesnya, kita dapat login sebagai pengelola, lalu misal pengelola melakukan mutasi, saat melakukan mutasi, akan meminta persetujuan ke kepala lembaga. Setelah itu, kalau misalnya melakukan perubahan terkait data siswa, maka persetujuannya langsung ke Kemenak Kota dan Kabupaten. Lembaga juga mendapatkan notifikasi kembali jika perubahan data atau mutasi telah disetujui. Seperti itu. Nah, untuk monitoringnya sendiri, kita misalnya data siswanya ada yang belum diisi, kita menyediakan menu monitoring namanya monitoring data AKM, di situ terkait data siswanya dan data orang tua dari siswa tersebut. Nah, ini sedikit untuk alur mutasi. Alur mutasi itu ada 2. Dari ini pengajuan mutasi dari lembaga asal. Jadi untuk alurnya itu lembaga asal dari siswa tersebut melakukan pembuatan surat keterangan pindah dari si siswa. Setelah surat keterangan pindah ini dibuat, surat keterangan akan diberikan kepada pengelola dari lembaga tujuan. Lembaga tujuan akses menu mutasi, lalu memasukkan surat keterangan tersebut ke dalam aplikasi EMIS. Setelah itu disimpan. Setelah disimpan akan muncul notifikasi ke kepala lembaga asal untuk persetujuan. Jadi setelah diajukan oleh pengelola lembaga tujuan, maka perlu approval dari kepala lembaga asal. Misalnya ditolak maka dia akan kembali ke pengelola lembaga tujuan untuk mengajukan pengajuan ulang. Kalau disetujui, maka dia akan ke kepala lembaga tujuan. Jadi approval-nya di sini ada 2 tingkat. Yang pertama adalah kepala lembaga asal. Setelah disetujui, maka akan ada approval lagi ke kepala lembaga tujuan. Setelah kepala lembaga tujuan ini menyetujui, baru siswa tersebut sudah resmi dimutasi dan datanya sudah ada di lembaga tujuan. Seperti itu. Selanjutnya adalah alur mutasi siswa dari lembaga tujuan. Kalau tadi kan lembaga asal bikin surat rekomendasi dulu untuk perpindahan, kalau ini lembaga tujuan langsung minta si siswa untuk dimutasikan ke lembaganya dia. Nah, pertama itu pengelola tujuan
mengajukan mutasi dengan tidak ada surat keterangan. Jadi lembaga tujuannya isi siapa siswanya, dari sekolah mana, terus lalu di-save. Nah, kemudian dia akan masuk ke pengelola asal. Nah, di sini adalah pengelola asal akan membuat surat rekomendasinya setelah diminta oleh pengelola tujuan. Jadi di sini flow-nya kebalik ya. Tadi bikin surat dulu baru dimasukkan suratnya, sekarang minta dulu suratnya baru dibuatkan suratnya. Nah, terus setelah dibuatkan suratnya maka langsung ke kepala lembaga asal untuk meminta persetujuannya. Setelah disetujui, di sini alurnya sama. Setelah disetujui oleh kepala lembaga asal, maka meminta persetujuan kedua oleh kepala lembaga tujuan. Setelah kepala lembaga tujuan menyetujui, maka proses mutasi telah selesai. Seperti itu. Nanti kalau misalnya di aplikasi maaf tadi sempat terputus. Nah, untuk pengakses aplikasi EMIS dapat diakses dari emis.kemenak.go.id. Nah, di sini ada panduan penggunaan. Jadi kalau misalnya Bapak atau Ibu ingin melihat tutorial dari penggunaan aplikasi EMIS, Bapak bisa akses dulu emis.go.id-nya, kemudian ke menu panduan penggunaan ini, lalu bisa dilihat di sini ada video tutorial, misalnya untuk pengelola lembaga, makanya ya. Untuk pengelola lembaga, klik video tutorial untuk pengelola lembaga. Maka dia akan diarahkan untuk ke YouTube. Nah, ini adalah list tutorial hingga mutasi siswa nih. Di sini sudah lengkap, dapat diakses melalui landing page emis.kemenak.go.id. Untuk PDF-nya bisa diklik ini, panduan EMIS dalam kurung PDF. Ini adalah untuk mendownload PDF-nya. Kita akan diarahkan ke sini. Nih, untuk download-nya dapat klik button ini. Selanjutnya kita akan langsung hands-on aja. Nah, untuk login menggunakan email Bapak atau Ibu, saya login menggunakan lembaga MI. Di sini saya hanya mendemokan ya, untuk Bapak Ibu tolong tidak membuka aplikasinya agar fokus. Untuk menu siswa dapat diakses melalui tab menu siswa ini, lalu klik menu daftar siswa. Nah, di sini akan tampil siswa yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Dalam satu page ini isinya 30 siswa, dan di sini ada total siswanya, totalnya 164 siswa. Di sini ada filter, bisa filter berdasarkan status, misalnya status aktif. Ini akan terfilter semuanya yang statusnya aktif aja. Jadi kita filter lagi aktif tanpa rombel. Nah, dia akan terfilter satu aktif tanpa rombel. Misalnya untuk
pencarian. Di sini kita bisa mencari berdasarkan nama, NSM. Kita misalnya cari Zahra, kita ketikkan saja Zahra. Nah, semua nama yang mengandung kata Zahra akan tampil. Misalnya untuk NSM 5497. Nah, maka NSM si Zahra ini akan tampil karena dia cocok sama pencarian kita. Seperti itu. Nah, ini juga bisa disorting. Untuk sortingnya bisa kita klik aja header dari listnya, misalnya kita sorting berdasarkan NSM, kita klik, nanti dia akan tampil NSM-nya. Kalau diklik kedua kalinya, dia akan dari bawah, diurutkan dari bawah. Kalau kita klik ketiga kalinya, maka dia akan normal lagi. Ini adalah tampilan default-nya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk ubah data ya. Kita klik salah satu siswa, terus kita klik ubah data. Nah, ini akan tampil data dari siswanya. Nah, untuk data NIK, NISM, nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin, ini tidak bisa diedit. Jadi kita hanya bisa diedit dari KIP ini ke bawah. Misalnya kita kasih nomor teleponnya. Untuk alamat email ini tidak mandatori, jadi bisa diisi atau tidak. Kita pilih hobinya. Nah, tinggal dengan orang tua wali ini, datanya diambil dari data orang tua. Jadi kalau di sini data orang tuanya kosong, maka data siswanya, tempat tinggalnya juga akan kosong. Nantinya kami akan melakukan data siswa ini. Misalnya di emis lama tempat tinggal siswanya sudah diisi, maka otomatis data orang tuanya akan sama seperti tempat tinggal siswa. Itu sedang kami proses kami jalankan. Nah, ini untuk tinggal dengan orang tua wali. Nah, misalnya di asrama madrasah. Asrama madrasah maka akan keisi otomatis provinsi, kabupaten, kecamatan, dan nama jalannya sesuai madrasahnya dia. Terus kalau misalnya milih sisanya, lainnya rumah singgah, ini akan diisi manual oleh Bapak Ibu operator. Misalnya kita pilih lainnya, kita isi nomor handphonenya. Yang membiayai sekolah, kita isi kakaknya. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Maka di sini kita bisa lihat data yang tadi kita ubah telah tersimpan, dia telah terganti. Nah, ini adalah untuk perubahan data siswa. Selanjutnya adalah perubahan data orang tua. Nah, di data orang tua sendiri ini ada pilihan untuk ayah kandung, ibu kandung, dan wali. Nah, di sini untuk wali bisa dipilih sama dengan ayah kandung, nanti sama dengan ibu kandung atau lainnya. Misalnya kita isi nama ayahnya, nikahnya juga ini harus diisi dan harus 16 digit angka. Tempat lahirnya misalnya di Jakarta, nomor handphonenya hasilnya misalnya lebih dari 5 juta. Nah, ini kita bisa memilih juga untuk orang tuanya domisilinya ada di dalam negeri atau di luar negeri. Kalau untuk di luar negeri, maka isiannya hanya nama alamatnya saja. Kalau misalnya di dalam negeri, maka Bapak Ibu harus memilih provinsi, kota, kecamatan, dan kelurahannya.
Misalnya kita dalam negeri, lalu kita pilih provinsinya, kabupaten, kecamatannya, jalannya, dan kode posnya. Nah, file KK ini dibutuhkan jika ada perubahan untuk NIK, tempat tanggal lahir, dan nama ayah kandung, maka kartu keluarga ini harus di-upload seperti itu. Jadi kalau misalnya perubahan tentang data basic yaitu nama, NIK, tempat tanggal lahir, dia harus mengupload data KK. Kalau sebelumnya belum ada, kalau sebelumnya sudah ada, dia tidak perlu upload ulang. Nah, seperti ini. Nah, untuk melihatnya, kita bisa klik gambarnya di sini. Nah, ini akan tampil data KK yang tadi kita upload. Kalau misalnya kita salah, kita bisa klik button ini lagi untuk upload ulang. Yang mana yang mau kita upload, seperti itu. Nah, untuk ibu kandung juga sama. Isi semuanya. Isi nomor handphonenya. Nah, untuk ibu di sini ada pilihan sama dengan ayah kandung. Sama dengan ayah kandung ini di checklist ketika tempat tinggal si ibu sama dengan tempat tinggal si ayah. Jadi kalau misalnya ini kita checklist, yang tadinya kosong ini akan keisi otomatis mengikuti data ayah. Nah, seperti ini. Kalau misalnya beda rumah ayah dengan rumah ibu, bisa di-unchecklist lalu isi sendiri di mana ibu itu tinggal. Nah, di sini kita samakan saja sama dengan ayah kandung. Kalau sama dengan ayah kandung, otomatis kakaknya adalah kakak ayah karena mereka serumah. Nah, ini untuk wali. Walinya juga karena di sini dipilih sama dengan ayah kandung, maka data ayah kandung tadi akan langsung otomatis masuk ke tempat wali ini. Bisa kita pilih datanya sama dengan ibu kandung, maka datanya akan berganti. Di sini akan datanya si ibu. Kalau lainnya, ini kita bisa isi sesuai siapa, misalnya saudaranya atau siapapun yang sebagai wali si murid itu. Kita samakan saja sama dengan ayah kandung. Lalu kita simpan. Nah, di sini ada peringatan, silakan melakukan pengajuan persetujuan perubahan data. Untuk data yang tadi saya bilang, untuk perubahan data NIK tempat tanggal lahir, ini membutuhkan persetujuan dari Kemenak. Jadi kita bisa klik ini, button kirim permintaan persetujuan ini, lalu kita lihat data paling teratas berarti data paling baru. Terus kita lihat detailnya. Nah, ini adalah data yang sebelumnya kita ubah tadi. Nah, ini dokumen lampirannya. Ini adalah dokumen KK yang tadi udah kita upload. Nah, kalau di sini ini masih bentuknya draft, jadi ini belum diajukan ke Kemenak Kota. Untuk mengajukannya kita bisa klik button ini, button ajukan. Saat kita klik, ya. Nah, maka di sini akan tampil di tab diajukan dan statusnya akan menunggu persetujuan dari kabupaten kota. Jadi ketika kabupaten kota ini approve atau menyetujui perubahan, baru data orang tua dari Adelia ini akan berubah. Kalau misalnya ditolak, dia tidak akan berubah. Seperti itu. Misalnya kita edit lagi Adelianya. Nih, ini untuk aktivitas belajar. Di aktivitas belajar ini ada NPSN dari anak murid tersebut, tahun ajaran yang sedang aktif, semester yang sedang aktif,
jenjangnya saat ini adalah lembaga MI, jadi jenjangnya adalah MI. Tingkat terakhir, tingkat saat ini, itu kelas 5. Ini nama rombelnya, tanggal masuk ke sekolahnya, sama statusnya aktif atau tidak. Dan keterangan. Keterangannya ini naik dari kelas sebelumnya. Nah, ini untuk beasiswa dan bantuan. Untuk beasiswa dan bantuan dapat ditambah. Kita klik tambah di sini. Di sini tahun, hanya tahunnya aja, misalnya 2021. Ini kategori beasiswanya apa? Beasiswa lainnya, beasiswa berprestasi, kurang mampu, atau miskin dan berprestasi. Misal kita klik yang berprestasi. Nama bantuannya apa? Kita ketikkan di sini. Yang memberikan siapa? Misalnya Kementerian Agama. Nama instansinya apa? Misalnya kita samakan saja Kementerian Agama. Ini adalah jangka waktu beasiswanya itu, misal dalam hitungan bulan. Kalau misalnya 2 tahun berarti 24 bulan. Nah, ini nominal berapa rupiah? Misalnya 2 juta, terus kita simpan. Nah, maka dia akan tampil data baru. Misal kita tambah lagi, dia akan nanti nambah lagi row baru, seperti itu. Kita bisa ubah dengan klik aksi, ubah data. Nah, ini kita bisa ubah apa yang mau kita ubah. Kalau misalnya mau dihapus, kita klik hapus. Selanjutnya kita ke prestasi siswa. Nah, untuk prestasi siswa kita tambahkan juga, untuk tahunnya juga hanya tahun, misalnya 2020, nama lombanya apa, misalnya lomba renang. Bidang lombanya apa, olahraga misalnya. Nama penyelenggaranya sama, misalnya Kementerian Agama. Tingkatnya ini tingkat apa, misalnya tingkat nasional, peringkat berapa yang diraih, misalnya juara harapan. Kategorinya apa, individu atau kelompok. Untuk sertifikat ini tidak mandatori, jadi bisa diupload atau tidak. Misalnya di sini kita upload. Simpan. Datanya berhasil disimpan. Di sini juga sama, kita bisa ubah datanya. Kita bisa view filenya di sini. Atau kita bisa hapus data. Kita klik hapus, nanti dia akan tampil halaman pop-up konfirmasi untuk datanya mau dihapus atau tidak. Untuk pendidikan lain ini kita masih coming soon, jadi untuk halamannya masih belum tersedia. Nah, ini adalah untuk menu data siswa, untuk edit data siswa, data orang tua, beasiswa dan bantuan dan prestasi siswa. Nah, selanjutnya kita akan ke menu monitoring. Nah, menu monitoring apa? Ini adalah untuk memantau apakah data siswa itu sudah diisi dengan baik gitu, dengan keseluruhan. Misalnya di sini, kalau di sini tandanya merah, artinya ada siswa yang datanya belum punya NIK. Ini juga, ini merah berarti ada siswa yang belum punya NISN. Dan 96 ini adalah jumlah siswa yang memiliki NISN. Kalau dia warnanya hijau, maka datanya sudah lengkap. Semua siswa sudah memiliki tempat lahir, tanggal lahir, agama, dan jenis kelamin. Misalnya kita filter nama ayah. Ini untuk. Nah, di sini kan kelihatan yang kosong. Terus kita cari muridnya siapa, Naura Puji Oktavia. Bisa kita cari di sini Naura. Ubah data orang tua.
Nah, di sini dapat terlihat bahwa Naura data orang tuanya masih kosong. Jadi dengan adanya monitoring ini memudahkan kita untuk memonitor mana data yang harus diisi dan mana data yang sudah lengkap seperti itu. Nah, ini untuk data monitoring AKM ini dapat diakses oleh pengelola lembaga maupun kepala lembaganya. Di sini untuk daftar siswa sudah, data KM sudah, selanjutnya kita akan melakukan proses mutasi. Kita akan mencoba proses mutasi keluar terlebih dahulu dengan menggunakan surat keterangan. Jadi di sini dari lembaga asal melakukan pembuatan surat keterangan pindah untuk lembaga tujuan. Misalnya kita pilih dulu anak yang ingin kita mutasikan. Misalnya Naura, kita mau mutasikan Naura. Kita buat surat keterangannya. Sini kita bisa langsung isikan namanya. Nanti tingkatnya keisi atau kita bisa isi tingkatnya terlebih dahulu untuk memfilter dari kelas anak itu. Misalnya kita filter kelas 2, maka data siswa yang tampil hanya nama-nama anak kelas 2 saja. Nah, kebetulan ini dia tidak ada NISN, maka NISN-nya tidak tampil. Kalau kita pilih yang ada NISN, maka NISN-nya akan tampil. Rencananya kapan untuk pindah, misalnya besok. Alasannya apa? Terus di sini ada disclaimer yang harus di checklist. Simpan. Ya. Nah, di sini maka surat keterangan pindah atas nama Naura telah dibuat. Nah, di sini kita bisa klik cetak untuk mencetak surat keterangan ini. Maaf sebentar. Nah, ini adalah surat keterangan pindah atas nama Naura. Nah, ini yang akan kita kasih ke lembaga tujuan. Nah, kita coba login pakai lembaga tujuan. Untuk mutasi hanya bisa dilakukan oleh yang sejenjang ya. Misalnya dia tadi MI, berarti lawan lembaga tujuannya harus menggunakan lembaga MI juga. Nah, kita akan login, kita sudah login menggunakan akun MI swasta. Sebagai pengelola, kita masuk ke menu mutasi masuk. Tadi kalau misalnya lembaga asal di menu mutasi keluar, untuk tujuannya di menu mutasi masuk. Kita klik tambah. Nah, di sini surat keterangan. Surat keterangan ini yang dimaksud adalah surat ini. Dia ada suratnya atau tidak. Kalau ini kan ada, berarti kita klik ada. Nomor dokumen emisnya berapa? Nah, nomor dokumen emis ini dapat kita cari di bagian bawah PDF nih. Nomor dokumen emis kita copy aja. Kita pastekan di sini, lalu kita klik enter. Dia akan mencari data siswanya dan dia akan mengisi otomatis data dari siswa tersebut. Dia lembaga asalnya dari MIS Diniyah Islamiyah tingkat 2, nama Naura, alasan kurang perhatian. Seperti itu kita simpan. Nah, maka akan tambah satu row baru, mutasi siswa masuk, dan di sini statusnya terakhirnya adalah menunggu persetujuan kepala lembaga. Saat kita lihat detail, di sini kita bisa tahu persetujuan kepala lembaganya siapa. Kepala lembaganya Miss Diniyah Islamiyah, yaitu lembaga asalnya si Naura. Nah, di sini kita juga bisa lihat
lihat detail. Ini untuk kita bisa lihat detail untuk surat keterangannya. Dan kita bisa batalkan pengajuannya. Kalau misalnya kita batalkan pengajuan, maka siswa Naura ini nggak jadi transaksinya berhenti sampai situ. Jadi kita nggak jadi mutasiin si Naura. Misalnya kita approve aja, kita login sebagai kepala dari lembaga Miss Diniyah Islamiyah ini. Kita login di sini. Ini untuk kepala lembaganya, ini bisa diakses dari menu siswa juga, mutasi, karena ini kepala lembaga asal, maka mutasi keluar. Nah, di sini akan tampil pengajuan atas nama Naura Puji Oktavia. Kita klik lihat detail. Nah, di sini akan ada button tolak dan setuju. Untuk button tolak, maka datanya akan kembali ke pengelola lembaga tujuan untuk diperbaiki. Nah, kita tolak terlebih dahulu ya. Ini kita udah bisa nih, mutasi sudah sukses ditolak. Di sini ada alasannya juga di sini. Nah, lalu ini sebagai staf lembaga tujuannya, bisa kita lihat di mutasi masuknya. Datanya juga telah ditolak. Saat kita lihat detail, di sini ada satu button baru, yaitu button edit dan ajukan kembali. Nah, ini adalah untuk mengajukan kembali, jadi untuk revisi. Yang direvisi hanya bisa alasannya saja, misalnya ikut pindah. Kita ajukan ulang. Maka di sini akan tampil keterangan kalau ini adalah sebagai pengajuan kedua, dan di sini statusnya akan selalu bertambah. Jadi di sini sifatnya historical. Nah, di sini misalnya kita approve ya di bagian kepalanya. Kepala lembaga asalnya misalnya sekarang kita setujui, bukan kita tolak lagi. Diterima. Nah, dia masih statusnya menunggu persetujuan kepala lembaga. Kenapa? Karena di sini adalah menunggu persetujuan dari kepala lembaga tujuan. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau mutasi ini approval-nya 2 tingkat, dari kepala lembaga asal kemudian ke kepala lembaga tujuan. Kita akan login menggunakan kepala lembaga tujuannya Naura. Lembaga swasta. Di sini kita bisa lihat di mutasi masuk, lihat detail. Nah, di sini dia akan tampil button setuju dan ditolak. Misalnya kita tolak, dia akan kembali ke pengelola lembaga tujuan. Kalau misalnya kita setujui, proses mutasi ini selesai. Misalnya kita setujui, kita pilih dia diterima tanggal berapa, misalnya tanggal hari ini, kita klik diterima. Nah, di sini kita ada notifikasi bahwa mutasi berhasil disetujui. Kita tutup. Kita bisa cari namanya Naura Puji Oktavia ini sudah ada di daftar siswa dari madrasah tujuan. Nah, di sini udah tampil namanya Naura Puji Oktavia. Kita lihat detailnya. Nah, ini adalah detail dari Naura Puji Oktavia yang tadi kita mutasikan. Gitu. Nah, itu untuk mutasi dengan surat rekomendasi. Gimana kalau mutasi tanpa
surat rekomendasi. Kita harus login menggunakan lembaga tujuannya. Tujuannya mau kemana, misalnya swasta. Kita mau ke lembaga swasta. Yang pengelolanya berarti yang STA. Nah, kita pilih dulu siswanya, siapa siswa yang ingin kita mutasikan. Misalnya Diva ini. Maaf, siswanya dari lembaga asal, misalnya kita dari Miss Dinia Islamiyah, pilih siswa yang ingin kita mutasikan. Misalnya Alicia. Nah, kita bisa kembali ke lembaga tujuannya, itu lembaga Miss Al-Hasanah. Kita bisa pilih mutasi masuk karena dia sebagai lembaga tujuan. Klik tambah. Surat keterangannya pilih tidak ada. Nah, dia akan tampil untuk isiannya. Di jenis lembaga sekolahnya harusnya jenjang. Ini jenjangnya MI, jadi hanya ada madrasah ibtidaiyah dan pesantren. Nama lembaganya apa? Di sini kita lihat nama lembaga asalnya adalah Miss Dinia Islamiyah. Berarti di sini kita ketikkan nama lembaga asal, yaitu Miss Dinia Islamiyah. Nah, di sini bisa menggunakan nama untuk filteringnya, untuk filter lembaganya, atau menggunakan NSM. Misalnya menggunakan NSM-nya. Nah, di sini akan tampil semua lembaga yang memiliki NSM yang sesuai dengan yang kita ketikkan. Kita pakai nama aja biar lebih mudah. Nah, ini tingkat siswanya, tingkat berapa, atau langsung. Kalau misalnya milih tingkatnya, nanti dia akan ke filter untuk tingkat 3. Alicia ini ada di, berarti tidak. Kalau misalnya kita nggak tahu tingkat berapa, kita dikosongin aja, terus kita cari namanya aja. Nah, kayak gini, terus kita klik. Nanti tingkatnya akan tampil. Dia siswa tingkat kelas 6. Ini NSM-nya akan tampil karena dia tadi memiliki NSM. Kita pilih alasannya, terus kita simpan. Kita tutup. Nah, di sini adalah status pertamanya adalah menunggu surat keterangan. Jadi, karena tadi kita tanpa surat keterangan, maka kita akan mengajukan permintaan pembuatan surat keterangan dari pengelola lembaga asal terlebih dahulu. Berarti kita akan login sebagai pengelola lembaga asal, yaitu pengelolanya Miss Dinia Islamiyah. Masuk ke menu mutasi keluar, atau dapat diakses dari notifikasi juga. Di sini ada notifikasi keterangan bahwa si Alicia ini butuh surat keterangan, bisa klik langsung lihat detail di sini. Maka dia akan tampil detail dari mutasinya Alicia. Di sini ada button buat surat. Ini adalah button untuk membuat surat keterangan pindah. Kita klik aja. Kita konfirmasi. Nah, bisa dia ada lihat detail seperti ini, berarti datanya sudah berhasil dibuat. Ini nomor dokumen emis dari surat mutasi tersebut. Nah, di sini statusnya pun langsung berubah.
Jadi menunggu persetujuan dari kepala lembaga asal. Untuk flow approval-nya sama, dari kepala lembaga asal dulu, baru ke kepala lembaga tujuan. Misalnya kita approve aja langsung ya. Ini adalah lembaga kepalanya, kepala lembaga asalnya. Kita bisa approve mutasi atas nama Alicia tadi. Kita lihat detail. Nah, dia akan tampil seperti ini. Bisa kita setujui. Tutup. Dia akan masuk ke minta persetujuan kepala madrasah tujuannya. Nah, di sini misalnya kita ajukan juga tujuannya. Ini adalah kepala tujuannya, kepala madrasah tujuan. Bisa diakses dari mutasi masuk ataupun dari notifikasi. Di sini ada tolak dan setujui juga. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan tolak dan batalkan. Jadi, kalau kita batalkan pengajuan, mutasinya akan berhenti sampai di situ. Jadi, untuk mutasi atas nama Alicia dibatalkan. Tapi kalau ditolak, mutasinya masih berlangsung, tetapi perlu direvisi. Perbedaan antara tolak dan dibatalkan, kalau tolak itu harus direvisi, tapi kalau dibatalkan itu mutasinya berhenti. Jadi mutasi benar-benar dibatalkan, tidak jadi seperti itu. Saya di sini kita setujui aja. Diterima sekarang. Dia akan tampil di daftar siswa Alicia. Dia akan tampil di sini. Nah, untuk di lembaga asalnya, dia akan ini untuk di lembaga tujuan, tetapi di staffnya dia juga akan tampil. Alicia, misalnya kita cek datanya di aktivitas belajar. Nah, dia di sini ada keterangan sebagai siswa pindahan. Dan ini tanggal masuknya adalah tanggal masuk yang tadi kita pilih saat approval, yaitu tanggal hari ini. Ya. Untuk training hari ini seperti itu saja. Saya kembalikan ke Pak Soyo. Halo, Pak Soyo. Maaf, Pak Soyo sepertinya masih di mute untuk suaranya. Ya, terima kasih Mbak Eca atas presentasinya, dan kita akan buka sesi tanya jawab, tapi melalui chat ya Bapak dan Ibu semua. Karena waktu kita ini sampai jam 12 masih ada sekitar waktu 15 menit dari teman-teman semua bisa mengajukan pertanyaannya di chat. Nanti kita akan buka ruang chatnya, dan mohon nanti bersabar
karena kita akan jawab pertanyaannya satu persatu, tapi mohon maaf jika pertanyaan yang sudah ditanyakan di sini kita tidak bisa jawab, dan Bapak Ibu bisa nanti ikut Zoom meeting lagi di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, di situ adalah sesi tanya jawab atau konsultasi dari Bapak-Bapak di waktu yang sama. Jadi Bapak dan Ibu kan di waktu jam 10 sampai jam 12 siang ini, nanti di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu pun di waktu yang sama. Di situ nanti kita buka Zoom meeting juga, dan Bapak dan Ibu bisa bertanya di situ lebih banyak. Tapi sebelumnya Bapak dan Ibu bisa buka tutorialnya ya, tutorial video tutorialnya di web yang sudah diberikan atau sudah dipublish. Nah, itu kita bisa pelajari dulu. Nah, kalau misalnya Ibu Bapak melalui video dipelajari, langsung buka login juga, bisa dilihat videonya. Nah, jika ada masalah atau apa, Ibu dan Bapak bisa catat dulu dan bisa ditanyakan di esok hari di jam yang sama. Oke, saya coba lihat dulu. Ini sudah lumayan banyak ya pertanyaannya. Sebentar.
Maaf Bapak Ibu, ini cukup banyak ya pertanyaan yang muncul, jadi kami akan cari yang terbaik. Jadi nanti kalau misalnya pertanyaannya belum bisa dijawab, Bapak Ibu bisa ikut lagi di Zoom meeting selanjutnya ya, di hari Kamis sampai dengan Sabtu. Oke, tadi ada pertanyaan mengenai mutasi ya, mutasi dari sekolah biasa atau sekolah umum. Ini cukup banyak ya pertanyaan yang bagaimana cara memasukkan atau mutasi dari sekolah umum. Nah ini sampai saat ini kita belum ada ya mutasi masuk dari sekolah umum, belum tersedia untuk saat ini. Nah begitu juga untuk pesantren juga belum tersedia. Nanti kita akan tambahkan karena masih proses pengembangan dari ini, makanya ada masukan-masukan seperti ini bisa kita nanti akan tambahkan di emis apa namanya pengeditan siswa di yang terbaru nanti ditambahkan di sana. Oke, oke ya. Ini saya tutup dulu pertanyaannya, nanti kita bisa jawab satu-satu. Untuk saat ini kita tutup dulu. Oke. Oke, untuk pertanyaan ada input data siswa baru juga belum tersedia ya. Saat ini hanya untuk perapian data siswa yang sudah terdata di EMIS. Itu untuk pertanyaan yang mengenai data input. Terus di sini adakah bisa kita memproses mutasi sudah. Oke, Mbak Juta bisa bantu jawab untuk beberapa pertanyaan yang muncul saat ini. Saya bantu jawab satu pertanyaan. Tadi ada yang bertanya, alamat siswa tidak bisa diedit provinsi dan kabupatennya. Tidak bisa diklik ya. Jadi pada saat edit data alamat, di situ kan ada pilihan apakah dia tinggal dengan orang tua atau wali atau yang lainnya itu. Jadi kalau dipilih tinggal dengan orang tua atau wali, alamatnya dari provinsi sampai alamat nama jalan itu otomatis terisi dengan alamat ayah atau alamat orang tuanya. Jadi jika alamat orang tuanya kosong, harap diisi dulu alamat orang tuanya. Itu alamat ayah kandung, ibu kandung, serta wali. Jadi pokoknya yang pertama diedit adalah data orang tuanya dulu, terutama alamat. Karena jika siswa tinggal dengan orang tua, otomatis alamatnya akan mengikuti alamat orang tua dan itu tidak bisa diedit. Sama juga dengan jika mengisi tinggal di asrama madrasah, alamatnya otomatis akan terisi dengan alamat lembaga madrasah yang terkait gitu. Tidak bisa diedit. Jadi untuk mengedit alamat yang tertera di bawahnya akan harus diedit dari menu sarana prasarana aset tetap lahan. Jadi harus diperbaiki dari situ dulu.
perubahan data siswa ini yang membutuhkan persetujuan itu hanya perubahan data terkait data pokok, atau misalnya NIK, nama lengkap, terus jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir orang tua. Untuk perubahan data yang lainnya itu tidak memerlukan persetujuan. Untuk data prestasi, data beasiswa, data siswa pun itu tidak memerlukan persetujuan. Karena untuk data pokok siswa itu kami kunci. Ya, untuk saat ini juga untuk perbaikan data siswa itu masih dilakukan satu persatu, belum ada template untuk upload-nya ya Pak, Ibu. Jadi tolong dilakukan satu persatu dulu. Untuk penambahan data baru juga belum bisa. Nanti untuk tahap selanjutnya akan ada untuk mungkin untuk semester depan ya, karena biasanya untuk penerimaan siswa baru ada di semester ganjil. Mbak Juwita, ada pertanyaan juga yang tentang bagaimana menonaktifkan siswa misalkan jika putus sekolah atau meninggal itu. Ya, untuk saat ini juga terkait perubahan status siswa itu juga masih belum bisa dilakukan ya, untuk mungkin untuk tahap berikutnya akan ada. Jadi yang dilakukan pada tahap pertama ini di rilis 2 hanya perbaikan data terkait profil lalu mutasi. Kalau untuk status belum. Mungkin saya mau menambahkan ya. Ini ada pertanyaan tentang terkait jika mutasinya adalah masuk ataupun keluar ke sekolah umum. Jadi misalkan adalah mutasinya adalah dari dari madrasah dan pindah ke sekolah umum, atau sebaliknya dari sekolah umum yang masuk ke madrasah. Jadi tadi disampaikan mutasinya, sistem mutasi di MIS ini diubah, yaitu adalah dari sekolah penerima, bukan dari sekolah sekolah yang ada siswa yang akan pindah. Sehingga untuk mutasi siswa keluar, maka sistem MIS hanya akan mengeluarkan surat keterangan siswa mutasi. Nah, surat inilah yang akan digunakan untuk sebagai surat untuk melakukan pindah, baik itu pindahnya itu ke sekolah umum maupun ke madrasah yang sejenis setara ya. Nah, di sekolah penerimanya itulah yang akan memproses. Dan kebetulan kalau misalkan pindahnya adalah antar madrasah, maka ini yang disupport oleh MIS. Sementara kalau sekolahnya adalah tujuannya adalah sekolah umum, maka surat keterangan ini yang digunakan sebagai surat panduan atau surat rekomendasi untuk siswanya itu masuk ke sekolah umum tersebut. Nah, kemudian kalau untuk mutasi masuk, nah jika ternyata tidak ada keterangan surat atau apapun yang bisa dibawa oleh siswa pada saat mau masuk ke madrasah, maka tadi sudah disampaikan ada pilihan, yaitu jika tidak ada surat rekomendasi atau surat keterangan. Nah, di situ bisa di-input siswanya dengan mengetikkannya. Itu. Dan apabila ternyata belum ada di sistem MIS,
maka jalur masuknya adalah bukan dari mutasi, melainkan adalah PPDB, yaitu pendaftaran siswa baru di lingkungan madrasah berarti. Dan saat ini untuk PPDB masih dalam tahap pengembangan dan nanti akan menyusul rilisnya. Demikian Bapak Ibu. Selanjutnya juga ini ada pertanyaan tentang mungkin dari pengelola ada yang merasa bahwa siswanya ada yang kurang, ya. Jadi jumlahnya kurang atau mungkin malah sebaliknya ada satu yang lebih ya. Karena ini kan kita melakukan pemindahan data dari sistem EMIS lama ke EMIS baru. Nah, jika ada hal yang dirasa ada yang tidak pas dari siswanya itu, maka silakan bisa menghubungi ke Live Agent untuk analisa lebih lanjut. Jadi kalau memang sudah pasti bahwa merasa bahwa ada siswanya yang belum masuk ke situ, nah, bisa kontak ke Live Agent, nah, supaya ada datanya ya, supaya ada informasinya untuk dicek lebih lanjut. Silakan dilanjutkan. Terima kasih Pak Rija dan Mbak Juwita. Pertanyaannya banyak yang mirip ya, yang sudah dibahas dengan Pak Rija dan Mbak Juwita. Insya Allah kita akan lanjutkan di esok hari. Bisa Bapak catat dulu pertanyaan-pertanyaan yang muncul, dan jika dapat berbeda dari pertanyaan yang sudah dijawab sama Mbak Juwita sama Pak Rija tadi ya. Jadi usahakan pertanyaannya memang betul-betul pertanyaan yang berbeda dari pertanyaan yang tadi, dan juga memang kendala yang muncul ketika Bapak Ibu mengakses EMIS tersebut. Jadi diusahakan benar-benar memang sudah mentok lah, itu nggak bisa kita nggak bisa untuk melakukan lagi. Oke. Terima kasih. Ada satu lagi Pak saya. Oke. Ini ada masih pertanyaan, ada pertanyaan yaitu, yang ya, ada pertanyaan untuk siswa yang ganda ya Pak saya. Jadi ini ada sebelumnya di EMIS lama itu siswanya ganda. Dikeraskan sedikit. Baik Pak Sayang, apa sudah cukup jelas? Nah, jadi ini ada pertanyaan untuk siswa ganda di EMIS lama, sehingga jumlahnya dari yang mungkin siswanya 218 menjadi 230. Nah, ini sekarang mohon dilakukan pengecekan ya Ibu. Ya, karena salah satu pekerjaan di EMIS ini yaitu adalah membuang siswa ganda. Jadi mohon feedback informasi kebaliknya terhadap madrasahnya ini, apakah siswanya ini masih ganda atau bagaimana gitu kan ya. Jadi tolong untuk yang merasa kemarin di EMIS lama ada siswanya yang tercatat ganda, nah ini sekarang dilakukan pengecekan kembali. Dan kalau misalkan ternyata seperti tadi ada siswa yang bukan siswanya, atau kemudian ada siswa yang ternyata hilang atau malah ketambahan, itu juga silakan dilaporkan ke Live Agent. Jadi apa yang sudah kami lakukan atau kami kerjakan itu adalah berusaha untuk membersihkan data di EMIS lama yang memang kemarin ada beberapa isu. Nah, salah satunya adalah untuk yang EMIS ganda ini. Begitu Ibu. Terima kasih Pak Sayo. Ya, terima kasih Pak Rija atas penjelasannya, dan kami mohon untuk bisa dijalankan ya pengurangan dari siswa atau nama siswa yang ganda. Jadi di EMIS yang baru nanti kita bersih daripada
nama-nama yang ganda yang ada di emis lama. Oke, terima kasih atas waktunya karena saat ini sudah menunjukkan setengah 12. Mungkin Bapak dan Ibu bisa beristirahat dan insya Allah besok kita bisa berdiskusi lagi di jam yang sama. Siapkan pertanyaan yang terbaik dari Bapak dan Ibu semua karena besok itu waktunya full 2 jam untuk tanya jawab baik dari tulisan maupun nanti dari langsung bicara ya dengan operator kami. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf jika banyak kata yang salah dan ada beberapa bagian atau kejadian non teknis yang muncul. Untuk sebelumnya kita coba untuk foto dulu. Mungkin Bapak Ibu yang masih belum memunculkan videonya silakan. Dan yang kedua, absensi dulu ya Ibu Bapak. Di chat tadi sudah ada informasi mengenai absensi. Jadi Bapak Ibu silakan absensi dulu sebelum kita closing. Dan hari ini untuk training kita sudah cukupkan dan besok Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan semua tim yang ada di kami. Oke, kita ambil gambar dulu sebentar. Mungkin ini tidak banyak kayak yang saya akan ambil, hanya di bagian 1 dan 2 karena ini ada 13, lumayan ya 13 slide ya. Kalau misalnya kita foto satu-satu lumayan berat juga, lama juga. Oke, siap. Kalau ada di yang pertama, silakan aktifkan videonya. Oke, 1, 2, 3. Terus di slide yang kedua kita akan foto lagi. Siap, 1, 2, 3. Oke. Untuk yang lainnya yang tidak termasuk fotonya mohon maaf karena cukup banyak juga, ada 13 slide yang harus saya foto kalau misalnya mau diambil foto. Ini hanya 2 saja buat membuktikan bahwa kita sudah melakukan training. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.